Film dimulai dengan dua pasang kekasih yang sedang melakukan liburan menggunakan perahu layar di tengah laut. Di saat mereka menikmati malam itu, tiba-tiba muncul sesosok hiu yang menyerang mereka dan menjebol lantai kapal, yang membuat mereka semua tercebur ke laut. Ketika hiu itu akan menyerang mereka, tiba-tiba muncul karakter Black, kita panggil saja Joko. Ia seorang pawang hiu dan langsung menembak hiu tersebut. Mereka semua pun selamat dari hiu itu. Beralih ke tempat lain, di sebuah perusahaan ada seorang ilmuwan cantik yang bernama Susan May Kelter, kita panggil saja Susan. Susan sedang berbicara dengan orang tua yang bernama Frank Welker dan satunya Luther Franklin tentang penelitian yang ia lakukan. Susan memaksa mereka untuk membuat obat untuk penyakit Alzheimer. Sedikit informasi, penyakit Alzheimer adalah penyakit yang dapat menurunkan daya berpikir dan berbicara serta menurunkan daya ingat penderitanya. Juga bisa merubah perilakunya. Beberapa saat kemudian, Susan dan Russell pun pergi menuju akuatik menggunakan pesawat. Beralih ke Joko yang sebelumnya menangkap hiu di awal film, terlihat dia sedang menaruh hiu itu di fasilitas akuatik. Singkat cerita, Susan dan Russell pun tiba di akuatik, dan Susan langsung memperkenalkan Russell kepada rekannya yang bernama Jenny. Jenny langsung membawa Russell untuk berkeliling sambil mengobrol. Kemudian ia dibawa ke ruangan bawah laut di mana di dalamnya terdapat pusat penelitian. Beralih ke Susan ketika ia bersama Dr. Jim Whitlock, kita panggil saja Dr. Jim. Ia sedang melakukan penelitian dan meminta Joko untuk membius hiu tersebut. Ketika Joko ingin membius hiu itu, ia merasakan ada yang aneh pada hiu itu. Terlihat hiu itu terlihat cerdas dan kuat, yang jelas gak pakai tahan lama. Kemudian Joko menembak salah satu hiu itu dengan bius dan langsung membawanya ke atas untuk diteliti. Kemudian Susan dan teman-temannya akan membuktikan kepada Russell. Dan mereka mulai mengambil cairan yang berada di dalam kepala hiu tersebut. Setelah cairan itu didapatkan, Susan langsung menguji coba cairan itu kepada daging yang terkontaminasi penyakit Alzheimer. Dan ternyata mereka berhasil. Ternyata hasilnya adalah positif, yang membuat mereka semua gembira. Ketika mereka sedang merayakan keberhasilan, Dr. Jim yang sedang merokok dekat hiu, secara tiba-tiba hiu itu tersadar dan langsung menggigit salah satu tangan Dr. Jim hingga terputus. Secara refleks, Joko langsung naik dan mengambil senjata untuk menembak hiu tersebut. Ketika Susan melihat Joko akan menembak hiu itu, Susan langsung membebaskan hiu itu. Kemudian Joko langsung menghubungi Brenda yang seorang operator untuk meminta bantuan medis menggunakan helikopter. Mereka berusaha mengevakuasi Jim dalam keadaan cuaca badai dan mengangkat Jim ke atas. Ketika mereka hendak menariknya, tiba-tiba kabel penariknya rusak dan membuat Jim terjatuh ke air. Kemudian hiu itu menggigit Jim dan menarik helikopter itu sampai menabrak menara operator sekaligus merusak fasilitas itu. Brenda yang berada di menara dan kedua pilot itu akhirnya selamat. Maksudnya selamat sampai akhirat. Kemudian di dalam laboratorium terlihat hiu yang membawa Carter lalu melemparkannya ke kaca yang membuat kaca itu pecah dan membanjiri laboratorium itu. Mereka segera berlari menuju ruangan lain.
Carter dan kawan-kawan mencari jalan keluar dan mencari kapal selam yang ada di ruangan lain. Di perjalanan, mereka melihat pintu baja yang didobrak oleh hiu. Russell merasa aneh dengan ikannya dan dia bertanya kepada Susan. Susan pun menjawab kalau dia sama rekannya Jim telah menambahkan kode genetik kepada hiu itu yang membuat hiu itu memproduksi protein kompleks yang banyak, membuat hiu itu terlihat sangat ganas dan pintar. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari kapal selam. Ketika sampai di tujuan, ternyata kapal selamnya sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Kemudian mereka berencana untuk sampai dengan berenang, tetapi Tom menolak ide itu karena itu terlalu beresiko. Tom mengajak mereka untuk menggunakan tangga elevator supaya bisa sampai ke atas, dan terjadilah keributan karena mereka berbeda pendapat. Russell coba menghentikan keributan itu ketika ia sedang berbicara. Secara tiba-tiba ia diserang oleh hiu dari belakang. Setelah itu, ruangan tempat mereka mengalami kerusakan yang membuat air dengan cepat memasuki ruangan itu. Kemudian mereka segera menaiki tangga elevator. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadilah sebuah goncangan yang membuat tangga rusak dan membuat Jenny terjatuh ke air. Joko coba menolong Jenny, akan tetapi Jenny keburu dimakan oleh hiu tersebut. Beralih ke tempat lain, di dapur. Ia bernama Peser, kita panggil saja Wagundul karena namanya juga cukup susah. Ia berlari menghindari serangan hiu hingga ia masuk ke sebuah oven. Hiu itu coba menerobos hingga tanpa sengaja menyalakan oven tersebut. Ketika terdesak, Wagundul coba keluar dari oven itu melewat atas menggunakan kampak. Ketika berhasil keluar, Wagundul langsung lompat ke belakang hiu itu, kemudian menyalakan korek api dan membakar hiu sampai mati. Kemudian Wagundul keluar dari dapur menuju elevator dan bertemu teman-temannya. Mereka pun berhasil diselamatkan oleh Wagundul. Singkat cerita, Joko dan Carter menyusun rencana untuk keluar menggunakan tangga darurat untuk sampai ke atas. Tetapi tangga darurat itu kini telah terisi dengan air, yang dimana mereka diharuskan ke ruangan laboratorium yang dimana sudah dipenuhi dengan air untuk mengaktifkan generator yang terhubung tangga darurat supaya air di dalamnya bisa dialirkan ke tempat lain. Dan mereka pun menemukan generator itu kemudian menyalakannya. Akan tetapi Carter lengah, tiba-tiba ia diserang oleh hiu sampai menubruk generator hingga rusak dan temannya digigit oleh hiu itu. Melihat kejadian itu, Joko langsung panik dan memasuki pintu lain dan Joko pun selamat. Scene beralih ke Susan, ia sedang mencari hasil penelitian. Ia didatangi oleh seekor hiu dan diserang. Sampai ia merasa terpojok, ia mendapatkan ide untuk menyetrum ikan hiu dengan kabel. Singkat waktu, mereka akhirnya kembali berkumpul dan pergi menuju ruangan dekompresi untuk menuju permukaan air. Kemudian mereka keluar dari ruangan tersebut dan berenang menuju permukaan dan melepaskan salah satu tabung gas untuk mengecoh hiu tersebut. Ketika sampai di permukaan, Wagundul malah diserang hiu dan menyeretnya. Kemudian Wagundul coba melepaskan gigitan hiu itu dan menusuk mata hiu tersebut menggunakan kalung di lehernya. Joko yang melihatnya langsung menolong Wagundul lalu membawanya ke tempat aman. Joko dan Susan melihat hiu itu ingin meloloskan diri dengan mencoba menjebol dinding kawat tersebut. Joko dan Susan segera mempersiapkan senjatanya untuk menembak hiu tersebut. Ketika Joko membidik hiu itu, ia merasa kesusahan karena jaraknya masih terlalu jauh. Tanpa pikir panjang, Susan langsung melukai tangannya sendiri sekaligus menceburkan diri ke air supaya hiu itu mendekatinya. Ketika hiu itu mendekati Susan, ia coba naik namun besi yang ia pegang untuk naik malah copot. Ia pun coba naik namun besi yang ia pegang untuk naik malah copot. Ia pun gagal naik ke atas. Ikan itu pun langsung mencaklop daging segar itu.
Joko yang melihat itu langsung bergegas menolong Susan, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Setelah Susan dimakan, hiu itu langsung menyerang Joko. Ketika hiu itu mau memakan Joko, Joko yang seorang pawang ikan langsung menghindari serangan hiu itu. Joko yang seorang pawang ikan langsung menghindari serangan itu lalu memegang sirip hiu tersebut. Wagundul yang sudah kembali terbangun langsung mengambil senjata milik Joko dan menembak hiu tersebut sampai tembus ke paha Joko. Kemudian hiu itu pun berhasil lolos dengan panah peledak yang masih menempel di siripnya. Wagundul segera mengaktifkan kabel itu lalu terjadilah ledakan yang membunuh hiu tersebut. Setelah kejadian itu mereka pun rebahan. Tak lama kemudian muncullah kapal dan mereka pun selamat dan film pun berakhir.